Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kajian teori-teori komunikasi. Nah, untuk pertemuan hari ini akan membahas tentang teori standpoint. Standpoint itu adalah sudut pandang yang akan mengkaji bagaimana keadaan kehidupan individu akan mempengaruhi aktivitas individu dalam memahami dan membentuk dunia sosial. Jadi, keadaan masing-masing individu tentu akan mempengaruhi bagaimana standpoint atau sudut pandang dari masing-masing personal. Nah, keadaan kehidupan yang mempengaruhi standpoint itu bisa saja berasal dari ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan politik, maupun kekhasan budaya masing-masing individu. Nah, kalau kita bicara tentang standpoint, tentu kita akan berbicara juga tentang identitas. Di dalam kajian identitas itu seringkali kita temukan tumpang tindih identitas atau identitas yang berlapis. Identitas yang berlapis itu karena pengaruh dari ras, kelas, gender, seksualitas, ataupun hal-hal lain yang mempengaruhi pembentukan sudut pandang. Dengan keberagaman identitas ini akan memberikan insentif pada keberagaman sudut pandang juga, sehingga akan menawarkan toleransi ambiguitas dan kesadaran berbagai kemungkinan. Jadi semakin banyak identitas yang berlapis yang dimiliki oleh seseorang, semakin menawarkan pula ambiguitas atau toleransi ambiguitas dan kesadaran berbagai kemungkinan. Keberagaman identitas tidak hanya berhenti pada posisi identitasnya, tetapi justru menikmati kekuatan identitas yang berlapis itu. Kemudian teori standpoint ini sebenarnya oleh para scholar itu dimunculkan dari keadaan individu-individu yang tersisih. Jadi mereka memiliki pandangan atau kecenderungan bahwa banyak individu-individu yang tersisih yang memiliki standpoint yang seharusnya juga didengarkan. Yang pertama, terkait dengan individu yang tersisih itu, mereka melihat diri mereka dari sudut pandang yang menguntungkan. Jadi sebenarnya standpoint itu bukan dalam rangka hanya mempertahankan keberlangsungan hidupnya, tetapi akan dilihat dari hal yang menguntungkan bahwa individu-individu yang tersisih itu sebenarnya memiliki standpoint yang patut untuk dipertimbangkan. Yang kedua, mereka juga punya sudut pandang bahwa setiap individu yang tersisih itu tetap memiliki kekuatan. Kekuatan dari sudut pandang mereka yang muncul bukan karena belas kasihan, tetapi ketika keadaan memberikan peluang untuk bisa menunjukkannya. Nah, dari sinilah kemudian banyak scholar yang mencoba untuk menggali standpoint dari individu-individu yang tersisih. Kemudian dalam perkembangan dari standpoint ini, banyak sekali perspektif yang dimunculkan dari para scholar. Nah, salah satu yang paling fenomenal adalah sudut pandang dengan perspektif feminis. Nah, sudut pandang dari perspektif feminis ini mencoba mengartikulasikan epistemologi dari kesulitan dialog antara kulit hitam dan kulit putih yang melihat pengalaman langsung masing-masing. Karena selama ini perspektif yang dibangun, perspektif dominan adalah perspektif kulit putih. Nah, dari perspektif feminis ini ada kecenderungan untuk mencoba menggali perspektif-perspektif yang tersisih, yang tertelantarkan dan seterusnya, yang dia banyak mendapatkan tekanan, yang sebenarnya kalau kita gali ada perspektif yang bisa juga diperhatikan dari perspektif kaum-kaum yang termarginalkan. Kemudian perspektif dari kaum termarginalkan itu biasanya muncul dari ketahanan budaya sebagai kekuatan yang menjadi ciri kehidupan wanita kulit hitam. Dan kemudian karakteristik pengalaman wanita kulit hitam ini akan menciptakan sudut pandang yang berbeda dari para ahli teori komunikasi yang selama ini mendominasi jagat pendidikan kita, jagat akademik, dan kemudian harus mulai bergeser untuk memberikan ruang bagi sudut pandang kaum-kaum yang tersisihkan. Nah, kemudian bahwa identitas ini sebenarnya
harus dibentuk dan ditampilkan ya. Jadi contohnya tentang identitas politik. Identitas politik salah satu contoh adalah pemberian identitas yang lebih luas dari keterbatasan identitas yang dimiliki semula. Jadi misalnya ras, gender, kelas, seksualitas, dan kemudian ada identitas lain yang melingkupi diri seseorang. Salah satu contohnya adalah identitas politik. Ini sekaligus usaha untuk merangkai berbagai identitas itu sehingga dia memiliki positioning yang lebih hanya daripada dengan keterbatasan identitas yang dimilikinya selama ini. Kemudian identitas yang ditampilkan juga akan bersinggungan dengan kesesuaian atau berlawanan dengan norma dan ekspektasi. Jadi memang norma yang dibangun dan ekspektasi yang dibangun berasal dari kelompok-kelompok yang menghegemoni. Nah, identitas ini mencoba ditampilkan tentu awalnya akan berlawanan dengan norma dan ekspektasi, tetapi perlahan kalau itu kemudian menjadi sesuatu yang terus dibicarakan, tentu akan terjadi perimbangan tentang norma dan ekspektasi itu. Identitas yang dibentuk atau ditampilkan bisa berupa pembentukan ulang identitas. Jadi identitas dari diri seseorang dibentuk secara berulang lagi, atau juga penguatan, atau dia mencoba membangun identitas baru yang ingin diraih dan disematkan untuk dirinya. Oke teman-teman, itu terkait dengan satu materi tentang teori komunikasi, tentang standpoint atau sudut pandang. Intinya kita dalam belajar tentang teori standpoint harus memperluas cakrawala berpikir kita bahwa segala sesuatu yang dominan belum tentu menjadi sesuatu yang harus kita ikuti, harus kita terima, tetapi kadang ada sisi-sisi lain bahwa standpoint itu juga harus memperhatikan ruang-ruang yang gelap, ruang-ruang yang tertutup, ruang-ruang yang tersisihkan dan terlantarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.